Shalom bagi kita semua, kekasih-kekasih Tuhan. Kita sudah ada di bulan Juli, di hari yang kedua dalam perkenanan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kotong alami di bulan Juni. Banyak hal juga yang kotong pergumulkan. Ada sukacita, ada kegagalan, ada duka cita. Semuanya itu menghampiri kotong pun hidup dalam berbagai urusan-urusan. Tapi senantiasa kita ada dalam naungan Tuhan. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, pertanyaan bagi kita, kalau kotong baca melalui firman Tuhan hari ini dan berangkat dari tema pengajaran menuntun kepada kebijaksanaan, pertanyaannya, dari mana datangnya hikmat serta kebijaksanaan untuk kita bisa menjalani hidup ini? Dari mana itu hikmat datang serta itu kebijaksanaan? Saudara, ada sebagian orang memberi pengertian kebijaksanaan itu sebagai kecerdasan intelektual. Sementara sebagian lagi mengkaitkan dengan kekayaan pengalaman hidup, bahwa mereka mendapatkan kebijaksanaan, mendapatkan hikmat dari kekayaan pengalaman hidup. Namun saudara, menurut pemazmur, kebijaksanaan dan hikmat itu datang dari kecintaan kita akan firman Tuhan. Datang dari kecintaan kita untuk mau mempelajari firman Tuhan, mau menghayati serta melakukan firman Tuhan. Kecintaan akan firman-lah yang menghadirkan damai sejahtera dalam hidup manusia. Ketika kita setia, ketika kita konsisten merenungkan firman Tuhan, maka disitulah manusia memperoleh kebijaksanaan. Firman Tuhan laksana pelita bagi langkah kaki dan terang untuk menerangi jalan, kata pemazmur. Saudara, kalau perjalanan hidup digambarkan laksana kita melangkah di sebuah jalan, maka satu-satunya cara untuk mengusir kegelapan atau mengusir kejahatan yang merintangi perjalanan kita adalah dengan menghadirkan terang, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Karena pemazmur dia bersaksi, bahkan itu sebagai pengakuan imannya, bahwa bagi dia firman Tuhan itu adalah terang bagi kakiku, bagi langkah kakiku, dan bagi jalanku. Maka ketika kotong ada dalam kegelapan, harus hadirkan terang itu. Dan terang itu adalah firman itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, menurut Alkitab, kebijaksanaan didapati ketika seseorang mau bergaul karib dengan Tuhan melalui pengalaman dengan mengikuti nasihat Tuhan, maka dikatakan kebijaksanaan itu adalah karunia Tuhan. Kalau orang mau hidup akrab dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan itu hikmat, memberikan kebijaksanaan. Itu berarti saudara, semuanya itu berasal dari Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, manusia tidak memiliki kebijaksanaan sejati. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan hari ini, pengajaran atau firman Tuhan atau hikmat Tuhan ini itu proaktif untuk menuntun setiap umat manusia. Kalau kau mau ketempel dengan firman, kalau kau mau benar-benar mempelajari, menghayati akan firman Tuhan. Karena sesungguhnya firman Tuhan begitu proaktif untuk menuntun hidup saudara dan saya. Dan itu nyata dalam bacaan ayat kita, ayat 97 sampai dengan 104. Firman Tuhan disebut dengan istilah Taurat, perintah, peringatan, titah, hukum, hikmat. Itu istilah firman Tuhan.
Firman Tuhan itu berkuasa melakukan transformasi, mengubahkan saudara dan saya. Jadi saudara, kau punya Alkitab ini, buku ini bukan sekedar buku petunjuk untuk menjalani hidup agar selamat, tetapi buku ini mengandung kuasa untuk menyelamatkan kita. Ada kuasa di dalam. Ini dia hanya buku biasa. Ini Alkitab ini dia hanya buku biasa. Tetapi di dalamnya mengandung kuasa perkataan Tuhan yang menyelamatkan kita. Saudara-saudara, firman itu berkuasa membuat orang berpikir dengan benar dan bertindak dengan benar. Kalau firman Tuhan hidup dalam kita, pasti kita berpikir yang benar, maka tindakan kita pun juga akan benar. Saudara-saudara yang terkasih, firman memiliki kuasa yang begitu ajaib. Firman memberikan pengertian dan pengenalan akan Allah terus-menerus. Firman Tuhan itu menjadikan orang bijaksana. Firman Tuhan itu menjadikan orang untuk bisa mengambil keputusan secara bijak. Bijak untuk menghadapi musuh. Bijak untuk kita hidup di dunia ini penuh dengan keadilan. Kau bisa tahu yang mananya kesesatan, mana ancaman, mana dusta. Firman Tuhan menerangi kegelapan di dunia ini. Kekasih-kekasih Tuhan, pemazmur bilang secara berulang-ulang, dia bilang, aku mencintai dan merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Karena bagi dia itu sangat bermanfaat bagi hidup. Makanya dalam ayat 97 pemazmur mengatakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. Kekasih-kekasih Tuhan, ini mazmurnya Raja Daud. Raja Daud yang menulis. Ini dia punya pujian yang dia angkat bagi Tuhan. Dan itu melalui dia punya pengalaman-pengalaman hidup. Kita tahu bahwa Raja Daud pernah jatuh dalam dosa persinahan. Raja Daud dia raja, dia penuh dengan kebijaksanaan, tetapi dia juga pernah gagal untuk melakukan firman Tuhan. Namun saudara-saudara yang terkasih, ketika dia jatuh dalam persinahan, karena firman Tuhan tidak lagi menjadi fokus hidupnya. Akan tetapi saudara, firman Tuhan melalui Nabi Nathan menegur Raja Daud. Dan di hadapan Tuhan, Raja Daud mengakui akan dosanya. Sebagai seorang raja, saudara, bisa saja Daud berdalih untuk membenarkan tindakannya. Karena dia raja, dia berkuasa. Bisa saja dia membenarkan tindakannya. Namun karena firman Tuhan mengembalikan fokusnya, firman Tuhan mengembalikan kebergantungannya kepada Tuhan, sehingga Daud dia mengatakan dalam bacaan kita ayat 127. Ya, umumnya bagian dari Mazmur 119 ya. Mazmur ayat 127 bilang, itu sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu, segala jalan dusta aku benci. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan begitu berharga, menuntun Raja Daud untuk mencapai perubahan hidup ke arah yang diingini oleh Tuhan Allah. Taurat Tuhan ini mengubahkan hingga ada pengakuan dan janji iman. Dalam ayat 105 sampai 112 itu sebuah pengakuan Daud dan pengakuan iman dia. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, pertanyaan bagi kita, kenapa firman Tuhan lebih berharga daripada emas? Saudara, seringkali sesuatu menjadi berharga ketika kita sulit mendapatkannya. Apa yang kau cari yang sulit itu, dia akan menjadi berharga karena memang langka. Saudara-saudara yang terkasih,
Ada satu cerita, teman-teman saya lupa itu dia punya nama, yang gembong narkoba tuh, yang dari Escobar. Ya, itu dia dicari, dikejar-kejar, tetapi dia kaya. Dia kaya raya, tetapi dalam pelariannya dia lari bersama dengan keluarga, dan suatu ketika mereka tiba di satu hutan. Karena perjalanan yang jauh, maka anaknya kedinginan. Dan apa yang dia buat? Dia membuat api. Tetapi api itu dibuat dari bantalan-bantalan uang. Dia buat api supaya anaknya tidak kedinginan, supaya anaknya tidak mati. Dan saudara, dia membakar bantalan uang itu kira-kira 20 miliar yang dia bakar supaya ada api untuk menghangatkan anaknya. Saudara-saudara, 20 M itu banyak ya. 1 M saja saya belum pernah pegang. Nah, 20 M itu banyak. Karena dia menganggap yang berharga itu adalah dia punya anak. Walaupun dia mencari uang dengan hal yang tidak benar, dia memiliki uang yang begitu banyak, tetapi toh dia merasa bahwa yang berharga adalah anaknya. Jadi biar uang pun dia bakar sudah, supaya bisa ada api untuk menghangatkan anaknya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kenapa firman Tuhan itu lebih berharga dari emas? Sekali lagi saya katakan bahwa seringkali sesuatu menjadi berharga ketika kita sulit mendapatkan barang itu. Karena sulit maka kita anggap berharga. Pertanyaan bagi kita, benarkah firman Tuhan itu lebih berharga dari emas tua? Atau dari apapun yang kau miliki di bumi ini? Saudara, mari kau renungkan. Apa benar bahwa firman Tuhan itu lebih berharga dari emas tua? Atau dari apapun yang ada pada kita? Saudara, dalam merenungkan firman Tuhan ini, merenungkan ini pertanyaan, saya teringat ada seorang tokoh perempuan, dia bernama Mary Jones. Mary Jones ini dia berasal dari Inggris. Dia hidup tuh tahun 1784 sampai 1864. Mary Jones ini karena begitu cinta akan firman Tuhan, dan pada masa hidupnya Alkitab itu sangat jarang sekali, sulit untuk didapatkan. Sehingga saudara, Mary Jones ini dia menabung selama 6 tahun dan berjalan sejauh 42 km untuk membeli Alkitab. Ketika dia punya uang sudah pas selama 6 tahun itu, maka dia mau melakukan pembelian, tetapi dia harus jalan kaki dengan kaki kosong tanpa alas kaki sejauh 42 km. Itu kira-kira dari Nolbaki ke mana tuh ya? Camprong ke Takari. Iya. Dari titik Nolbaki ke Takari dia jalan kaki untuk mendapatkan Alkitab. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, apa yang terjadi dengan Mary Jones? Mari kita menyaksikan video singkat ini tentang Mary Jones. One fine day in Wales, 15-year-old Mary Jones sets off on a 42-kilometer journey to nearby town Bala. Her aim? To buy a Bible. Bibles are expensive and scarce in Wales then,
So the young Mary Jones worked and saved up for 6 long years just to buy one. When she heard that Reverend Thomas Charles is selling Bibles in Bala, she is determined not to let the opportunity pass by, even though she has to trek barefooted to get there. Mary Jones' story inspired Charles to form the British and Foreign Bible Society. Their mission? To make the Word of God readily available not only in the UK, but throughout the whole world. So, the Worldwide Bible Mission Movement begins. Ya, Bapak Mama, Saudara yang terkasih, dari kisah Mary Jones ini, kita bisa melihat Alkitab begitu berharga bagi dia. Dia ini hidup dalam keluarga yang sederhana, mereka hidup di daerah pertanian. Dan untuk dia bisa menabung, dia harus pergi ke tetangga-tetangga untuk jaga orang tua anak, cuci orang tua pakaian, kasih bersih orang punya kandang. Untuk dia mendapatkan uang, dia menabungnya hanya untuk membeli Alkitab selama 6 tahun. Saudara-saudara yang terkasih, dan untuk membeli Alkitab dia harus menempuh perjalanan 42 km. Dan Alkitab sangat langka sehingga harganya cukup mahal. Bagi Mary Jones, Alkitab begitu berharga sehingga dia harus memperjuangkan itu, dia harus mendapatkannya. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa ini terjadi kurang lebih 200 tahun yang lalu. Itu 200 tahun yang lalu. Bagaimana dia cinta akan Tuhan, dan dia mau tahu tentang pengajaran Tuhan, tentang hukum-hukum, peringatan-peringatan Tuhan. Dia harus mendapatkan itu melalui menabung. Dengan dia memperjuangkan itu semua. Saudara-saudara, pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kita saat ini? Alkitab sekarang ini di toko-toko Kristen yang paling murah itu sekitar 65.000 kalau tidak salah, yang paling murah. Ada yang 100 lebih, 200 lebih. Tapi yang paling murah itu 65.000. Namun saudara, kalau kotong sudah bisa beli Alkitab, sekarang ini orang lebih memilih beli HP daripada beli Alkitab. Dan kalau sudah punya HP Android, pasti kotong punya aplikasi Alkitab. Sekarang Alkitab digital sudah ada. Ada aplikasi Alkitab, bahkan kita juga dipermudah bahwa sekarang ini ada aplikasi Alkitab yang namanya Badeno, yaitu aplikasi Alkitab itu bisa baca, Badeno itu baca, dengar, nonton. Kita bisa baca, mau pilih untuk baca kok, dengar saja kok, atau kita menonton. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, betapa nyamannya kita hari ini. Alkitab tidak langka lagi, tetapi sekarang apakah ketong sering membaca Alkitab? Apakah kita sering mau atau suka, cinta untuk mendengar, mempelajarinya, merenungkannya? Apakah tiap-tiap hari seperti kata Daud dalam ayat 97, aku merenungkannya sepanjang hari. Papa Mama, kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan akan menjadi berharga bagi kita ketika kita ada dalam kesulitan. Firman Tuhan akan berharga bagi kita ketika kita mengalami keletihan rohani, ketika iman kita ditempa dengan berbagai kesukaran hidup, ketika kita sedang terpuruk dalam kebalut hidup yang seolah begitu melilit hidup saudara dan saya, hingga kita merasa sulit untuk mau hela napas.
Sekali lagi Bapak Mama, seringkali sesuatu menjadi berharga ketika kita sulit mendapatkannya. Raja Daud diubahkan karena firman Tuhan. Firman Tuhan adalah standar hidup bagi Daud dan juga bagi kita semua orang percaya. Mencintai dan merenungkan firman Tuhan adalah satu-satunya jalan yang harus kita tempuh setiap hari untuk kita bisa mencapai keserasian pikiran dan tindakan yang benar dan dengan bijak. Saudara, firman Tuhan ini akan membuat kotong punya pikiran dan kotong pun tindakan itu dia akan harmoni. Dia akan mengalami harmonisasi, dia akan serasi. Kalau firman Tuhan itu ada melekat dalam diri kita, maka pikiran dan tindakan kita akan benar dan bijaksana. Kegagalan bisa saja terjadi saat kita tidak konsisten antara perintah firman Tuhan dengan ketidaktaatan kita. Tapi saudara, setiap hari ada kesempatan untuk kita bisa kembali kepada firman Tuhan. Walaupun hari ini kotong gagal, kotong jatuh. Tetapi sekali lagi bahwa setiap hari senantiasa ada kesempatan untuk kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Keberhasilan pemazmur atau keberhasilan Raja Daud ketika dia menerima firman Tuhan sebagai perintah yang membebaskan dia untuk berjalan dalam terang. Mengaminkan firman Tuhan, mengakhiri firman Tuhan hari ini. Percayakah saudara bahwa firman Tuhan itu berkuasa menolong saudara? Percayakah kita sebagaimana firman Tuhan berkuasa atas Raja Daud sehingga dia menulis Mazmur ini? Percayakah kita bahwa firman Tuhan berkuasa? Saudara, jika kita percaya, bertekunlah setiap hari untuk kotong merenungkan titah-titahnya Tuhan dan berkomitmenlah menjadikan firman Tuhan menjadi milik pusaka untuk selama-lamanya. Di zaman yang modern ini, moralitas seolah-olah menjadi semakin memudar. Bahkan moralitas itu seperti ambigu, sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Moralitas kita hari ini dipertanyakan. Sebagai orang percaya, hendaknya kita menjalani kehidupan dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari firman Tuhan. Komitmen terhadap firman Tuhan itulah yang menjadikan saudara dan saya bisa teguh dalam menjalani hidup serta tidak berkompromi terhadap ketidakbenaran dan kejahatan. Saudara, mari kotong mendandani kotong punya moral ini dengan firman Tuhan, supaya tindakan-tindakan kita benar dan tidak mempermalukan nama Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.